Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hakikat Jiwa Official, tempat di mana kita menelusuri makna terdalam dari penciptaan, menggali hakikat jiwa, dan merenungi siapa sebenarnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kita akan merenungi satu pertanyaan yang sering mengganggu banyak jiwa. Pertanyaan yang muncul dalam sepi, di tengah keramaian, di antara tawa, dan di balik senyapnya malam. Mengapa hati selalu gelisah? Hakikat jiwa yang terlupakan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Karena kelak, sholawat itu akan menjadi saksi untukmu dan saya dalam harapan meraih syafaat di akhirat. Dan jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena setiap jempol dan langganan darimu sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir. Bahkan ketika tubuh telah kembali ke tanah, pernahkah kamu duduk sendirian di malam hari, merenung dalam hening, dan tiba-tiba dadamu terasa sesak tanpa alasan? Pikiran berputar, hati terasa kosong, padahal hidup tampak baik-baik saja di permukaan. Itulah kegelisahan hati, fenomena ruhani yang sangat nyata namun tidak bisa disentuh. Tidak bisa diobati dengan obat dunia. Dalam bahasa Arab, hati disebut qalb. Akar katanya berarti berbolak-balik. Begitulah sifat hati manusia. Mudah berubah, mudah terombang-ambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, Ya muqallibal qulub, sabit kalbi ala diinik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kegelisahan hati adalah sinyal jiwa. Seperti alarm ruhani yang memberitahu kita bahwa ada yang salah dalam perjalanan batin ini. Ia bukan kutukan, tapi panggilan. Panggilan agarmu berhenti sejenak, menengok ke dalam, dan bertanya, apa yang sebenarnya aku cari di dunia ini? Di zaman ini, kegelisahan hati menjadi penyakit yang banyak dialami. Manusia modern dikelilingi kemajuan teknologi, harta, hiburan. Tapi justru semakin banyak yang merasa kosong. Itulah hakikat yang akan kita bahas tuntas bersama. Di bab berikutnya, saya akan ajakmu merenungkan sumber terbesar kegelisahan jiwa, yaitu dunia yang tak pernah puas. Saudaraku, setelah memahami bahwa kegelisahan adalah sinyal jiwa, mari kita renungkan, dari mana sebenarnya kegelisahan itu berasal? Kita hidup di dunia yang penuh ilusi kepuasan. Segala sesuatu yang tampak bersinar, ternyata hanyalah sementara. Mu mungkin pernah berkata, aku akan bahagia jika aku punya rumah besar, mobil mewah, jabatan tinggi, pasangan yang sempurna. Tapi kenyataannya, begitu mu mendapatkan itu semua, mu masih merasa ada yang kurang. Itulah jebakan dunia. Dunia ini tidak diciptakan sebagai tempat yang memuaskan. Dunia ini hanyalah ladang ujian, bukan surga yang sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, dan berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Jelas, dunia ini menipu. Ia menawarkan kebahagiaan semu yang cepat berlalu. Mengapa? Karena jiwa kita diciptakan bukan untuk dunia, melainkan untuk kampung akhirat. Ruhmu tidak akan pernah merasa damai jika terus menggantungkan ketenangan kepada benda-benda duniawi. Dunia hanya bisa memberi kesenangan sesaat, tapi tidak pernah bisa memberi ketenangan jiwa. Itulah sebabnya, banyak orang yang sukses di mata dunia, tapi tetap gelisah dalam kesendirian. Bahkan yang bergelimang harta pun bisa merasa kosong dan hampa. Kita mencari cinta manusia, lalu kecewa. Kita mencari penghormatan, lalu tersisih. Kita mencari pengakuan, lalu dilupakan. Karena sesungguhnya yang kita cari selama ini, bukanlah dunia,
melainkan ketenangan yang hanya diberikan oleh Sang Pencipta dunia, yaitu Allah. Di bab berikutnya, saya akan ajakmu memahami kenapa jiwa ini seperti orang yang kehilangan arah. Itulah jiwa yang lupa dari mana ia berasal. Bayangkan kamu sedang melakukan perjalanan jauh. Tiba-tiba tersesat di negeri asing. Tidak tahu arah pulang. Tidak tahu siapa yang bisa ditanya. Itulah gambaran jiwa manusia di dunia ini. Jiwa yang gelisah adalah jiwa yang kehilangan ingatan akan asal-muasalnya. Di alam ruh, sebelum kita dilahirkan ke dunia, Allah sudah mengambil janji dari seluruh ruh manusia. Inilah yang disebut sebagai mitsak. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Rabb Mu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, kami bersaksi." Agar kamu tidak mengatakan di hari kiamat, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Saat itu kita semua pernah berkata, "Betul, Engkau adalah Rabb kami." Namun, ketika ruhmu dan saya ditiupkan ke dalam rahim ibu, semua memori tentang alam ruh ditutup rapat. Itulah rahasia Allah. Agar kita benar-benar belajar dengan pilihan bebas. Agar kita mencarinya. Bukan karena ingatan masa lalu, tapi karena kesadaran dan keikhlasan. Disinilah awal mula kegelisahan muncul. Jiwa yang lupa asalnya akan selalu merasa ada yang hilang, ada yang kurang. Meskipun semua kebutuhan duniawi sudah terpenuhi, jiwa merasa seperti orang asing di tanah yang bukan miliknya. Ia rindu pulang, tapi tidak tahu jalan pulang. Kegelisahan jiwa ini adalah panggilan lembut dari Allah, yang seolah berkata, "Wahai hambaku, pulanglah. Aku masih menunggumu kembali dalam sujud dan taubat." Saudaraku, setelah jiwa lupa rumah asalnya, datanglah ujian besar yang paling sulit bagi jiwa manusia. Nafsu duniawi. Nafsu itu ibarat api kecil yang diberi kayu bakar. Semakin dipenuhi, ia semakin membara. Tidak pernah puas. Tidak pernah kenyang. Dalam bahasa Arab, nafsu disebut an-nafs. Ia bisa menjadi teman yang baik, atau musuh terbesar jiwamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Musuh terbesarmu adalah nafsumu yang ada di antara dua lambungmu." Al-Baihaqi. Nafsu selalu membisikkan, "Cari lagi, tambah lagi, belum cukup." Jiwa yang sudah kehilangan arah akan mudah dikendalikan oleh nafsu. Nafsu mengejar kemewahan, kekuasaan, popularitas, pujian, dan saat tak didapat, maka luka pun muncul. Kita sering merasa sakit hati karena gagal memenuhi standar dunia, merasa tidak cukup, merasa tidak berharga, karena dunia berkata, "Hidupmu baru berarti jika kamu punya segalanya." Padahal dunia hanyalah fata morgana, seolah ada, tapi ketika dikejar, ia menghilang. Dalam surah Al-Fajr ayat 27-30, Allah menggambarkan dua keadaan jiwa. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridho. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Ayat ini memberitahu kita, jiwa bisa tenang jika ia kembali ke Rabbnya. Bukan ke harta, jabatan, atau kemewahan dunia. Maka nafsu yang tidak dikendalikan akan terus melukai jiwa. Ia akan menyeret kita ke lubang kegelisahan yang lebih dalam. Saudaraku, pernahkah kamu membaca kisah orang-orang terkaya dunia yang hidup dalam kemewahan, namun akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri, atau hidup dalam kecanduan, depresi, bahkan penderitaan batin? Mengapa begitu banyak orang yang sudah mendapatkan segalanya, tapi tetap merasa kosong? Karena kesuksesan dunia tidak sama dengan ketenangan jiwa. Dunia hanya bisa menawarkan harta, jabatan, kekuasaan, pujian. Tapi dunia tidak bisa memberi makna hidup, kedamaian, ketenangan nurani.
Hati yang bergantung kepada dunia adalah hati yang selalu gelisah. Kenapa? Karena dunia itu fana, selalu berubah, tidak pernah abadi. Hari ini kamu dipuji, besok dilupakan. Hari ini kamu di atas, besok di bawah. Hari ini kamu punya harta, besok habis. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat kenyamanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman, dan surga bagi orang kafir. Muslim. Bagi orang beriman, dunia adalah tempat menahan diri, menahan syahwat, menahan amarah, menahan keinginan yang berlebihan. Karena surga sejati bukan di sini, tapi di akhirat nanti bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebabnya, orang yang tampaknya kurang sukses di dunia, tapi hatinya penuh zikir dan ridho, justru lebih tenang dibanding mereka yang bergelimang harta tanpa arah hidup. Hati yang ingat Allah akan selalu damai. Hati yang lupa Allah akan selalu gelisah. Saudaraku, setelah kita memahami bahwa dunia yang tak pernah puas membuat jiwa gelisah, mari kita renungkan satu beban lain yang lebih halus, tapi jauh lebih berat, yaitu dosa yang menumpuk tanpa disadari. Dosa ibarat karat pada besi. Sedikit demi sedikit, karat itu menempel, hingga akhirnya menghancurkan besi tersebut. Begitu pula jiwa manusia. Setiap dosa yang dilakukan, setiap larangan yang dilanggar, akan meninggalkan noda hitam di hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan ditorehkan satu titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, berhenti, dan memohon ampun, maka hatinya akan dibersihkan. Namun jika ia terus-menerus melakukan dosa, maka titik-titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya. Tirmidzi. Itulah yang disebut dengan ra'an dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, Allah berfirman, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jiwa yang tertutup dosa tidak bisa lagi merasa damai. Ia menjadi gelisah, cemas tanpa sebab, penuh ketakutan, tidak tenang walau sudah memiliki semuanya. Dosa-dosa seperti meninggalkan sholat, berbohong, gibah, memutus silaturahmi, menzalimi orang lain. Semua itu adalah beban yang mengikat jiwa. Allah memberi kita cara untuk membersihkan noda itu. Istighfar, taubat nasuha, sedekah, zikir, sholat malam. Setiap kali kamu memohon ampun dengan tulus, setiap air mata taubat jatuh dalam sujud, maka satu titik hitam akan terhapus. Inilah kasih sayang Allah yang tak pernah habis. Setinggi apapun dosa kita, pintu taubat tetap terbuka, hingga ruh sampai di kerongkongan. Saudaraku, satu hal yang sering kita sia-siakan adalah waktu. Padahal waktu adalah modal utama kehidupan. Setiap detik yang berlalu, tidak akan pernah kembali. Waktu adalah anugerah yang diberikan Allah, agar kita bisa mendekat kepadanya, menebar kebaikan, menjaga diri dari larangannya. Sayangnya, manusia modern justru sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Scroll media sosial berjam-jam. Sibuk mengejar popularitas. Tenggelam dalam hiburan tanpa batas. Menunda-nunda kebaikan. Hingga akhirnya waktu habis. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Dalam surah Al-Asr, Allah memberi peringatan tegas. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal syalih, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kerugian terbesar manusia bukan kehilangan harta, bukan kehilangan jabatan, tapi kehilangan waktu untuk berbuat baik. Waktu yang diisi dengan maksiat dan kelalaian akan meninggalkan jiwa yang gelisah. Hati merasa sepi, jiwa merasa hampa, karena nurani dibiarkan lapar terlalu lama. Solusinya sederhana tapi berat. Kembali disiplin waktu.
Gunakan waktu untuk membaca Al-Quran. Zikir. Solat di awal waktu. Meningkatkan kualitas amal soleh. Waktu yang terisi dengan kebaikan akan menenangkan hati. Jiwa yang tadinya gelisah akan kembali menemukan ketenangannya. Saudaraku, setelah kita membahas betapa waktu yang terbuang bisa menimbulkan kegelisahan, kita sampai pada hal paling penting yang sering dilupakan. Zikir. Zikir adalah nafas bagi jiwa. Seperti tubuh butuh oksigen, jiwa pun butuh menyebut nama Sang Pencipta. Tanpa zikir, jiwa menjadi sesak, gelisah, bingung tanpa arah, mudah marah, mudah kecewa, dan kehilangan makna hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Bukhari dan Muslim. Betapa dahsyatnya kekuatan zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kalimat-kalimat sederhana itu mampu menyembuhkan luka jiwa. Zikir bisa menenangkan hati yang gelisah, membuat dada yang sempit menjadi lapang, menjadikan orang yang merasa sendirian kembali merasa ditemani. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Saudaraku, cobalah luangkan waktu di pagi atau malam hari. Duduk sendiri, pejamkan mata, dan ucapkan, La ilaha illallah. Perlahan, penuh perasaan, hingga getarannya terasa sampai ke relung jiwa. Jiwa yang gelisah akan pelan-pelan pulih. Karena jiwa itu hanya butuh diingatkan, butuh disentuh, butuh dihubungkan kembali dengan asal penciptaannya. Saudaraku, ada kabar baik. Hati yang terluka, jiwa yang gelisah, bukan berarti sudah hancur selamanya. Allah Maha Pengampun, Maha menerima taubat, Maha menyayangi setiap hambanya yang mau kembali. Tidak peduli seberapa jauhmu sudah pergi, seberapa besarmu pernah lupa, pintu untuk pulang selalu terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda hati yang mulai sembuh dan sadar antara lain. 1. Mu mulai rindu untuk berdoa dan bersujud. 2. Mu merasa dunia tidak lagi terlalu menggoda seperti dulu. 3. Mu lebih sabar, lebih tenang, lebih mudah memaafkan. 4. Air matamu mudah jatuh saat mendengar ayat Al-Quran. 5. Mu merasa damai dalam kesendirian bersama Allah. Itulah tanda-tanda jiwa yang mulai hidup kembali. Jiwa yang sebelumnya seperti kering kerontang, kini mulai mendapatkan hujan kasih sayang dan hidayah dari Allah. Tugas kita bukan menjadi sempurna, tapi menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mendekati Allah selangkah demi selangkah, dengan penuh cinta dan harapan. Saudaraku, setelah memahami tanda-tanda hati yang mulai pulih, mu mungkin bertanya, apa yang harus aku lakukan agar hatiku terus terjaga, agar kegelisahan ini tidak kembali menjerat? Jawabannya ada di dalam amalan-amalan sederhana namun luar biasa, yang bila dilakukan secara rutin akan menjadi terapi jiwa yang sangat menenangkan. Berikut adalah strategi praktis menyembuhkan hati yang gelisah. Tombol keyboard 1. Solat 5 waktu tepat waktu. Solat adalah tiang agama, juga tiang ketenangan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah solat sebagai penyejuk mataku. Tombol keyboard 2. Membaca Al-Quran setiap hari walau hanya 1 ayat. Al-Quran adalah cahaya, obat bagi hati yang resah, dan pelipur lara bagi jiwa yang lelah. Tombol keyboard 3. Zikir pagi dan petang. Kunci utama menjaga diri dari kegelisahan. Amalan yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal. Tombol keyboard 4. Beristighfar secara rutin. Astagfirullah. Ucapan yang sederhana, namun mampu menggugurkan dosa-dosa yang memberatkan hati.
Tombol keyboard 5, menjaga silaturahmi. Jangan biarkan dendam, benci, dan amarah bersarang di hatimu. Maafkan orang lain, bukan untuk mereka, tapi untuk ketenangan dirimu sendiri. Tombol keyboard 6, bersedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan menenangkan hati dan membuka pintu keberkahan. Tombol keyboard 7, luangkan waktu untuk tafakur. Diam sejenak, renungkan perjalanan hidup. Hitung nikmat yang Allah beri, dan sadari betapa besar kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati." Bukhari dan Muslim. Saudaraku, rawatlah hatimu setiap hari, karena kesehatan jiwa adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudaraku, setelah melalui perjalanan panjang mencari ketenangan jiwa, akan ada fase di manamu mulai merasakan kedamaian yang luar biasa. Jiwa yang tadinya gelisah kini mulai stabil. Jiwa yang dulu selalu cemas kini menjadi lapang. Jiwa yang penuh luka kini sembuh perlahan-lahan. Apa saja tanda-tanda jiwa yang sudah pulih dan tenang? Tombol keyboard 1, hati menjadi lembut. Mu mudah tersentuh saat mendengar ayat Al-Quran, kisah sahabat Nabi, atau bahkan saat melihat keindahan ciptaan Allah. Tombol keyboard 2, hidup lebih bersyukur. Bukan lagi sibuk menghitung kekurangan, tapi mulai fokus pada segala nikmat yang sudah diberikan. Tombol keyboard 3, tidak mudah marah. Mu mampu menahan emosi, memilih untuk memaafkan dibanding membalas dendam. Tombol keyboard 4, tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Mu percaya bahwa rezeki setiap orang sudah diatur oleh Allah, dan kebahagiaan orang lain bukanlah ancaman bagimu. Tombol keyboard 5, merasa damai dalam kesendirian. Bahkan tanpa harta, tanpa pujian, tanpa banyak teman, jiwamu tetap tenang bersama Tuhannya. Tombol keyboard 6, tidak mudah tergoda dunia. Mu tidak silau lagi dengan kemewahan, popularitas, atau ketenaran. Tombol keyboard 7, penuh harapan akan rahmat Allah. Walau merasa banyak dosa, mu yakin Allah Maha Pengampun, dan selalu punya harapan untuk menjadi lebih baik. Jiwa seperti ini yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27-30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan ridho dan diridha. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Saudaraku, inilah cita-cita tertinggi perjalanan ruhani kita, menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang pada akhirnya dipanggil pulang dalam keadaan ridho dan diridhes. Saudaraku, perjalanan panjang ini telah membawa kita memahami hakikat jiwa. Mengapa hati ini selalu gelisah? Dan bagaimana caranya agar jiwa yang terlupakan ini bisa kembali pulang dengan damai? Mari kita ulangi kembali intisari renungan kita bersama. Tombol keyboard 1, kegelisahan hati adalah sinyal, bukan kutukan, tapi panggilan jiwa agar kita kembali mendekat kepada Sang Pencipta. Tombol keyboard 2, dunia tidak pernah bisa memuaskan jiwa. Kesenangan dunia bersifat sementara dan fana. Hanya Allah yang bisa memberi ketenangan sejati. Tombol keyboard 3, jiwa yang lupa asalnya akan tersesat. Tapi Allah yang Maha Penyayang selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali. Tombol keyboard 4, nafsu dan dosa adalah racun jiwa. Maka bersihkan dengan sholat, zikir, istighfar, dan amal kebaikan. Tombol keyboard 5, zikir adalah nafas jiwa. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tombol keyboard 6, waktu adalah harta yang tak ternilai. Gunakan setiap detik untuk mendekatkan diri pada Allah. Tombol keyboard 7, jiwa yang pulih akan menunjukkan tanda-tanda ketenangan, seperti bersyukur, sabar, lapang dada, tidak iri, dan damai dalam kesendirian bersama Tuhannya. Akhirnya, semoga mu dan saya bisa menjadi bagian dari jiwa yang disebut Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27-30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan ridho dan diridha.
Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Saudaraku, jangan biarkan jiwa ini terus lapar dan haus. Beri ia makanan rohani setiap hari, dengan zikir, tilawah, sholat, sedekah, dan amal-amal kebaikan lainnya. Karena hakikat jiwa bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk disadari, dan diperjuangkan hingga akhir hayat. Sebelum saya akhiri, bagi yang beragama Islam, saya ajakmu untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar sekarang juga. Semoga sholawat itu menjadi saksi bagimu dan saya di akhirat kelak, dan menjadi pemberat amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, Hakikat Jiwa Official. Tinggalkan komentar positif dan bagikan ke teman-temanmu, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan hidayah. Insya Allah, semua dukunganmu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir walau kita sudah tiada. Hakikat Jiwa Official mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaanmu dalam menyelami perjalanan jiwa yang terlupakan ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah, dan kelak dipanggil sebagai jiwa yang tenang, dengan ridho dan dirida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.